Hello, sir. Hi. From today, we are with you. And we... Are you bored? Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sama-sama dulu para penonton setia LK21 Revive nih. Terima kasih buat Acong dari Majalengka, Andre dari Marang, Ahan dari Cianjur, Putri Kia dari Madura, Fikron dari Singapura, Lia Pinheiro dari Timor Leste, Niken Maharani dari Cirebon, Zara dari Dubai, Ejo Loka dari Buton, Sahril Nasuton dari Medan, Prediksi Klub dari Kediri. Dan buat teman-teman yang belum mimin sapa nanti di next video ya, soalnya mimin sebutnya dari urutan yang paling bawah nih. Hehe. Pasti nanti mimin sapa kok, tetap pantengin terus LK21 Revive pokoknya. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sriman Tudu. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang miliarder kaya raya yang bernama Raffi. Ia merupakan seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan terbesar di India. Bahkan dia masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Setelah melakukan kunjungan bisnis di luar negeri, Raffi kemudian kembali ke India. Raffi hidup bahagia bersama seluruh anggota keluarga di sebuah rumah yang mewah di kota Hyderabad. Keesokan harinya saat Raffi akan memasuki kantor, ia kemudian dihampiri oleh beberapa karyawannya. Mereka mengundang Raffi dan mengajak Raffi untuk menghadiri sebuah festival tahunan India. Akan tetapi Raffi malah menolak ajakan tersebut dan ia beralasan jika ada hal yang sangat lebih penting, yaitu acara dengan keluarganya. Mendengar hal tersebut tentu membuat mereka sangat kecewa karena memang si Raffi ini memiliki sifat yang dingin dan sedikit sombong. Meski demikian, festival tahunan tetap berlangsung dengan sangat meriah. Malam itu mereka semua dibuat terkejut ketika melihat seorang pria tampan bernama Harsha datang ke acara tersebut. Karena ternyata si Harsha ini merupakan putra tunggal Raffi. Ia memiliki sifat yang sangat berbeda jauh dengan ayahnya yang penuh dengan kemewahan. Justru Harsha ini sangat sederhana, bahkan ia tak gengsi bergaul dengan para rakyat jelata. Terlihat Harsha sangat menikmati festival tersebut. Ia tak malu jika harus berbaur dengan para warga biasa. Karena bagi Harsha itu sangat membuat dirinya bahagia ketika dirinya bisa berkumpul bersama orang-orang tanpa memandang sebuah perbedaan. Setelah acara selesai, Harsha pun kemudian pulang ke rumah dan saat Harsha akan masuk ke kamarnya, ia kemudian ditanya oleh sang bapaknya, "Habis dari mana aja kamu nak? Sudah malam begini baru saja pulang. Sudah tahu malam ini ada acara keluarga tapi kamu masih aja keluyuran," ungkap Raffi. Dengan santainya Harsha kemudian menjawab bahwa ia menghadiri acara festival tahunan bersama para karyawan bapaknya. Dia juga berkata bahwa kalau dirinya tahu sebenarnya bapaknya mendapat undangan ke festival tersebut, tapi malah menolaknya. Tak hanya itu, Harsha juga memberitahu bahwa karyawannya sangat senang ia lakukan hal ini untuk mewakili sang ayah. Mendengar hal tersebut, Raffi kemudian mengajak Harsha untuk ngobrol empat mata. Akan tetapi si Harsha ini menolak dan berkata, "Besok aja lah pak, aku capek malam ini, mau tidur." Udah malam juga kan. Keesokan harinya Harsha kemudian menghampiri bapaknya yang sedang duduk menikmati secangkir kopi pahit. Saat itu Raffi bertanya kepada Harsha, kapan Harsha akan siap menjadi CEO dan menggantikan posisinya. Mendengar hal itu, Harsha kemudian langsung menolak hal tersebut karena hal itu membuat Raffi sangat marah kepada Harsha. Raffi nggak habis pikir dengan jawaban yang Harsha ucapkan karena telah menolak warisan darinya yang bernilai ribuan krur. Bahkan kekayaan nggak habis sampai 7 turunan. "Kamu udah gila nak, terus kamu mau ngapain lagi? Hidup udah enak, tinggal ngelanjutin perusahaan bapak," ungkap Raffi. Meski demikian Harsha tetap menolak dan berkata bahwa terserah bapak mau ngomong apa, pokoknya saya akan melakukan hal-hal yang bisa buat diriku bahagia, ungkap Harsha. Ia juga kemudian meminta ayahnya mengizinkannya melakukan apapun yang dia mau dalam hidupnya. Hal tersebut
tentu sangat menjadi beban pikiran bagi Raffi. Ia pun curhat pada salah satu temannya. Dia menceritakan tentang anaknya yang telah menolak semua kekayaan yang ia akan berikan. Mendengar hal tersebut, temannya kemudian memberikan saran agar Raffi segera menikahkan Harsha. Siapa tahu setelah menikah si Harsha ini bisa berubah pikiran dan mau menggantikan posisinya sebagai seorang CEO. Boleh juga ide kamu, ungkap Raffi. Raffi kemudian membuat sebuah rencana untuk menjodohkan Harsha dengan seorang gadis, anak rekan bisnisnya. Saat itu Raffi meminta Harsha untuk pergi menemaninya ke kantor besok untuk menemui seorang klien. Padahal itu semua cuma akal-akalan Raffi. Meski awalnya sempat menolak, akan tetapi sang ibu mencoba menasihatinya dan meminta Harsha untuk pergi menemani ayahnya besok. Keesokan harinya, Harsha pergi ke kantor dengan penampilan yang sederhana. Harsha yang belum menyadari kalau ini semua cuma sebuah jebakan sang ayah. Ia bersikap santai karena mengira pertemuan itu memang benar-benar pertemuan dengan seorang klien. Saat Harsha sedang menunggu ayahnya di salah satu ruangan, secara gak sengaja Harsha mendengar pembicaraan salah satu pegawai perusahaan ayahnya yang bernama Venkat. Ia terlihat sangat sedih karena dirinya sedang kesusahan ekonomi untuk biaya pendidikan putra dan biaya pernikahan putrinya. Harsha kemudian pergi menghadiri rapat perusahaan. Terlihat Harsha sangat tidak nyaman, bahkan ia malah asik main game di HP-nya. Di tengah rapat tersebut, Raffi meminta Harsha untuk mengajak gadis yang akan dijodohkan oleh ayahnya untuk minum kopi bersama. Harsha yang belum menyadari niat ayahnya itu pun kemudian langsung pergi mengajak gadis tersebut untuk ngopi-ngopi bareng. Akan tetapi saat tengah menikmati kopi, gadis itu memberitahu Harsha bahwa sebenarnya orang tua mereka sudah merencanakan perjodohan mereka. Mendengar hal tersebut, Harsha langsung menolak perjodohan mereka dan langsung pergi meninggalkan gadis tersebut. Sementara itu di rumah Venkat sedang melakukan sebuah pertemuan dengan keluarga mempelai laki-laki yang akan menikahi putrinya. Saat keluarga mempelai pria membicarakan tentang mahar, tiba-tiba si Harsha ini datang dan membuat semua orang kaget dong. Tanpa basa-basi, si Harsha ini langsung memotong percakapan mereka dan berkata bahwa dia akan membiayai pernikahan dan akan membiayai sekolah putranya hingga lulus menjadi seorang sarjana. Hal tersebut kemudian membuat mereka semua tak bisa berkata apa-apa. Harsha juga berkata kalau ia akan segera mengirim cek uang sebanyak yang mereka perlukan. Mendengar jumlah yang akan diberikan oleh Harsha begitu besar, Venkat sempat menolaknya karena ia butuh bertahun-tahun untuk mengembalikan uang tersebut. Namun Harsha berkata, "Udah, Bapak terima aja, Pak. Jangan menganggapnya sebagai sebuah hutang," dan berpesan kepada putra Venkat agar ia bersekolah dengan baik supaya bisa buat ayahnya bangga dan jangan mengecewakan diriku. Karena aku telah membiayai sekolahmu, ungkap Harsha. Saat pulang ke rumah, lagi-lagi Harsha diinterogasi bapaknya, dari mana lagi? Jam segini aja baru balik. Dan kenapa kamu meninggalkan gadis tadi, ungkap Raffi. Kemudian saat bersamaan sepupunya Harsha datang dan memberitahu Raffi kalau Harsha telah memberikan salah satu pegawai perusahaan uang sebesar 20 lakhs untuk biaya pernikahan anaknya. Mendengar hal tersebut kemudian membuat semua orang kaget, bahkan perbuatan Harsha tentu saja ditentang oleh anggota keluarganya karena menghambur-hamburkan uang untuk orang miskin. Namun Harsha berkata bahwa karyawan tersebut sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri, jadi nggak salah kalau saya membantu keluarga, ungkap Harsha. Seketika membuat semua orang terdiam termasuk bapaknya. Sepupunya Harsha terus saja membahas perbuatan apa yang kemudian dilakukan oleh Harsha. Akan tetapi bapaknya tidak mempermasalahkan uang itu karena yang Raffi pikirkan cuma bagaimana caranya Harsha berpikir, bahkan selama ini ia tak pernah bisa menebaknya. Sementara itu maknya Harsha justru sangat bangga atas perbuatan yang Harsha lakukan untuk membantu orang lain. Maknya kemudian menemui Harsha dan mengajaknya untuk pergi ke sebuah kuil besok pagi untuk berdoa. Singkat cerita, setelah seharian berdoa di kuil, mereka pun kemudian pulang dan di tengah perjalanan pulang, Harsha nggak sengaja melihat seorang gadis yang sangat cantik yang juga semok dan Mbak Henol yang sedang berada di depan rumahnya. Wanita tersebut berhasil membuat Harsha jatuh cinta, sementara Harsha yang penasaran dengan cewek tersebut malah memutar-mutar mobilnya kembali mengelilingi daerah itu supaya untuk melihat cewek yang kemudian membuat hatinya berdebar-debar kencang. Namun saat itu emaknya menegur Harsha, ngapain muter-muter di sini? Ayo pulang, ungkap emaknya Harsha. Sementara itu di sebuah desa terpencil di bagian utara India, terlihat para warga sedang panik dan berlarian. Ternyata mereka baru saja terkena musibah karena akibat angin puting beliung yang kemudian membuat sekolah anak-anak mereka roboh.
dan banyak memakan korban anak-anak. Para warga kemudian bergotong royong untuk mengevakuasi anak-anak mereka yang bersekolah di sana. Tak berselang lama, tiba-tiba seorang pria bernama Sasi datang ke sana bersama anak buahnya. Nah, si Sasi ini adalah seorang ketua gangster paling ditakuti di wilayah tersebut. Sasi juga merupakan tangan kanan salah satu menteri korup yang mengatur semua penduduk yang ada di desa dan mengatur keuangan desa selama ini. Namun Sasi ini selalu korupsi dana bansos yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan Sasi ini selalu korupsi bansos yang harusnya diterima oleh para penduduk yang ada di desa. Sasi kemudian berkata kalau mereka akan mendapatkan biaya perawatan yang berbeda untuk masing-masing korban. Akan tetapi para warga protes karena jumlah uang yang diberikan sangat sedikit. Kemudian salah satu warga berkata agar Sasi memberikan uang lebih. Karena kalau segitu mah nggak cukup. Akan tetapi seorang pria yang bernama Narayan malah mencegah warga tersebut karena Narayan tidak mau Sasi melakukan hal yang tak diinginkan. Kepada para warga mengingat Sasi ini sangat kejam dan akan menghabisi siapa saja yang berani menantangnya. Bahkan Sasi tidak segan-segan untuk membunuh orang tersebut. Karena hal tersebut kemudian membuat warga desa pun memutuskan untuk pergi meninggalkan desa satu persatu. Karena mereka tak kuat dengan kekejaman Sasi, kecuali si Narayan yang memilih tetap bertahan. Salah satu usaha Narayan untuk mencegah para penduduk pergi dari sana, ia selalu memberikan semangat kepada warga agar jangan menyerah untuk mempertahankan desa mereka. Tapi namanya juga manusia, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju dengan Narayan. Sementara itu Harsa yang tengah menghadiri pesta ulang tahun temannya yang bernama Aparau, kembali bertemu dengan wanita yang dia lihat beberapa hari lalu di pinggir jalan. Diketahui wanita itu bernama Saru dan ternyata dia adalah sepupu Aparau dari desa yang sekarang sedang kuliah jurusan pengembangan desa di salah satu universitas yang ada di sana. Keesokan harinya, Harsa sengaja menemui Saru yang sedang menunggu bus. Saat itu, Harsa kemudian menawarkan diri agar bisa mengantarkannya pulang ke sebuah asrama yang dimiliki oleh Saru. Hal tersebut hanya akal-akalan Harsa untuk mendapatkan cintanya Saru. Setelah mereka sampai di asrama Saru, saat Saru akan masuk ke asrama, si Harsa ini spontan teriak sambil berkata kalau Saru sangat cantik. Seketika itu Saru ini langsung salting dong, tak berhenti sampai di sana. Si Harsa ini terus melakukan semua cara bisa dapetin hati Saru, bahkan Saru pun dibuat kaget setelah melihat Harsa ada di sana karena hal tersebut membuat Saru jadi salting. Saru mengira masuknya Harsa di universitas itu hanya untuk mendapatkan cintanya Saru. Karena hal itu juga Saru pun kemudian memutuskan untuk bersikap cuek. Harsa yang tahu kalau Saru pasti pura-pura cuek, jadi ia pun kemudian melakukan hal yang sama pada Saru. Dan sandiwara Harsa berhasil membuat Saru jadi gelisah. Saru kemudian menemui Harsa dan berkata, kenapa Harsa cuek padanya? Saru juga meminta agar Harsa kemudian berhenti untuk cuek kepadanya. Namun secara tak sengaja ia malah kelepasan dan berkata bahwa dirinya sangat mencintai Harsa. Hal tersebut tentu membuat Harsa senang karena ia juga sangat mencintai Saru. Dan setelah kejadian itu kini hubungan mereka berdua semakin dekat. Singkat cerita, hari itu saat mereka sedang berhenti di sebuah lampu merah, Harsa tak sengaja melihat seorang pengemis. Harsa kemudian memberikan sejumlah uang kepada para pengemis tersebut. Saru yang melihat hal tersebut seketika terkejut karena uang yang Harsa berikan kepada pengemis itu sangatlah banyak. Saat Harsa pulang ke rumah, ia tak sengaja melihat wajah bapaknya yang sepertinya sedang gelisah dan bingung. Harsa kemudian bertanya kepada sepupunya, "Bapak kenapa itu?" ungkap Harsa. Sepupu Harsa kemudian bercerita bahwa saat bapak ini sedang di kantor, ia kedatangan seorang pengusaha kejam yang bernama Radam. Pagi itu si Radam datang dan meminta ayahnya untuk mundur dari sebuah proyek besar yang sedang diincar oleh Radam. Radam mengancam akan menghabisi semua keluarganya jika ia tetap kekeh untuk melanjutkan proyek tersebut. Nah, sedikit info nih, ternyata si Radam adalah putra dari seorang menteri korup yang ada di sana. Mendengar hal tersebut, Harsa tak bisa tinggal diam. Ia kemudian langsung mencari informasi tentang menteri korup tersebut dan pergi ke kantor menteri untuk menemuinya tentunya. Tetapi sebelum Harsa bertemu dengan menteri tersebut, Harsa terlebih dahulu menemui istri dan anak perempuan menteri tanpa mereka sadari jika semua ini adalah bagian dari rencana Harsa. Setelah pertemuan itu, Harsa kemudian langsung pergi menemui menteri di rumahnya. Dia meminta menteri untuk mengajari putranya yaitu Radam agar bisa sedikit sopan kepada orang lain.
Namun saat menteri akan membantah perkataan Harsa ini, si menteri dibuat kaget karena putri dan istrinya ternyata sudah mengenal Harsa lebih dulu. Saat itu juga Harsa mengancam menteri jika menteri berani mengusik keluarganya lagi, Harsa tak segan untuk menghabisi keluarga menteri. Mendengar hal tersebut membuat si menteri kaget, menteri yang tak mau keluarganya kenapa-kenapa. Lalu menteri menelpon anak buahnya. Saat itu menteri memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Harsa dan memberi Harsa sebuah pelajaran bahwa yang Harsa hadapi ini bukan menteri sembarangan. Karena hal itu juga saat Harsa dan Saru pergi ke sebuah pesta pernikahan temannya, tanpa Harsa sadari kalau dirinya sedang diikuti oleh anak buah Radam. Akan tetapi Harsa akhirnya sadar kalau dirinya sedang diikuti oleh para anak buah Radam. Harsa kemudian pergi ke kamar mandi. Hal itu Harsa lakukan supaya Saru tidak khawatir kepada dirinya. Gak butuh waktu lama dong, si Harsa ini berhasil menghajar semua anak buah Radam hingga mereka semua babak belur. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Harsa kembali menemui Saru dan mereka berdua menikmati pesta seolah-olah tak terjadi apa-apa. Di sisi lain terlihat kondisi para warga yang semakin hari semakin buruk karena dilanda kekeringan. Bahkan para warga yang sudah tak tahan, ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum hingga membuatnya tewas keracunan. Karena hal tersebut, Narayan pun kemudian pergi mengunjungi Sasi di pabriknya untuk meminta agar Sasi segera membuat irigasi danau agar para penduduk desa bisa minum dan mengairi ladang mereka. Akan tetapi si Sasi ini sama sekali gak peduli dengan hal tersebut. Bahkan kini kondisi desa semakin parah dan membuat para warga semakin menderita karena kekeringan. Dan si Sasi ini malah menyuruh Narayan segera pergi dari desa tersebut. Di sisi lain, Saru yang sedang berada di rumah makan bersama teman-temannya, ia kemudian dibuat kaget ketika dirinya tahu kalau sebenarnya si Harsa adalah putra tunggal dari Raffi, yaitu seorang miliarder kaya raya. Meski demikian, justru si Saru ini sangat benci dengan Raffi karena Raffi adalah orang kaya yang sombong. Bahkan saking bencinya, setelah mengetahui semua itu, Saru mulai menjauhi Harsa. Dan tentu saja Harsa yang tidak tahu apa-apa merasa sangat bingung melihat Saru yang tiba-tiba saja menjauhi dirinya. Harsa kemudian menemui Saru di asramanya dan mengungkapkan perasaannya selama ini pada Saru. Akan tetapi si Saru ini malah menolak cinta dari Harsa sambil berkata kalau dirinya sangat membenci ayah Harsa karena ayah Harsa meninggalkan desanya yang sedang dilanda kemiskinan hebat. Meski sebenarnya Saru tidak tahu pasti apa sebab ayahnya Harsa meninggalkan desa, namun Saru tetap benci pada sang ayahnya Harsa. Karena ayahnya Harsa ini tidak pernah peduli terhadap desa kelahirannya. Saru kemudian memberitahu Harsa tentang kondisi para penduduk desa yang dilanda kemiskinan akibat sulitnya mendapatkan air. Dan ternyata Narayan adalah ayah dari Saru yang sekaligus sahabat Raffi, ayah dari Harsa di masa lalu. Mendengar hal tersebut, seketika Harsa terdiam sambil memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu warga desa. Raffi yang berada di kantor terlihat sedang bingung karena proyek yang tidak jadi diambil beberapa waktu lalu justru malah dimenangkan oleh Raffi. Hal tersebut tentu membuat Raffi sangat bingung. Kemudian salah satu pegawainya memberitahu bahwa Harsa lah yang telah melakukan semua ini. Mendengar hal tersebut kemudian membuat Raffi kaget dong karena sudah bertahun-tahun Harsa ini selalu menolak untuk menggantikan dirinya di perusahaan. Tapi anehnya tiba-tiba mau melakukan pekerjaan kantor yang tidak dia inginkan sama sekali. Karena hal itu juga saat pulang ke rumah, Raffi kembali membujuk Harsa untuk segera mengambil alih perusahaannya. Saat itu Harsa pun langsung setuju namun dengan beberapa syarat. Dan syarat yang pertama yaitu Harsa meminta waktu beberapa hari untuk pergi ke suatu tempat sebelum jadi pengganti ayahnya di perusahaan. Hal tersebut tentu membuat Raffi senang, bahkan ia tak melarang Harsa untuk pergi kemanapun yang dia mau. Mau kamu keliling dunia pun gak masalah bapak mah, yang penting kamu mau menggantikan posisi bapak, ungkap Raffi. Sebelum pergi, Harsa kemudian menghampiri sepupunya untuk menghajarnya. Karena ternyata sepupunya ini adalah biang masalah, karena dia telah membantu Radam untuk sebuah proyek dengan suap yang begitu besar. Akan tetapi saat itu Harsa masih bisa memaafkannya. Awas aja kalau sekali lagi mau bermain-main dengan bisnis keluarga, gua gak akan segan-segan menghajar antum di depan seluruh keluarga, ungkap Harsa. Sementara itu Radam yang kalah dalam proyek itu pun kemudian terus marah-marah. Bahkan si Radam ini mengerahkan semua anak buahnya dan memerintahkan untuk anak buahnya menghabisi Harsa secepatnya. Di saat yang sama, Sasi juga meminta Radam untuk mencegah dua orang yang dalam perjalanan ke kota untuk melaporkan kejahatannya di desa selama ini. Sedangkan Harsa memutuskan untuk pergi ke desa tempat kelahiran ayahnya dengan menaiki bas umum tanpa memberitahu Saru dan keluarganya.
Dalam perjalanan tiba-tiba Radam dan anak buahnya menghentikan bus tersebut untuk mencari dua pria yang dimaksud oleh Sasi, yaitu Harsha dan juga temannya yaitu Aparau. Saat Radam akan menghajar si Harsha, saat itu juga harus minta memindahkan mobilnya agar bus yang dinaikinya bisa lewat ke tujuannya. Akan tetapi salah satu anak buah Radam yang pernah dihajar oleh Harsha memberitahu Radam kalau dialah yang telah datang ke rumah menteri dan menghajarnya beberapa waktu yang lalu. Mendengar hal tersebut, Radam memerintahkan anak buahnya segera membunuh Harsha. Akan tetapi Harsha bukanlah tandingan mereka. Dengan mudah kemudian si Harsha ini melumpuhkan semua anak buah Radam. Setelah menghajar Radam beserta anak buahnya, Harsha kemudian kembali melanjutkan perjalanannya ke desa tempat kelahiran orang tuanya. Sesampainya di desa, Harsha pergi ke rumah Narayan untuk tinggal beberapa lama dengan alasan bahwa dia sedang mempelajari desa-desa terpencil. Sementara itu Saru terlihat sangat gelisah karena telah menolak Harsha. Ia sangat merasa bersalah. Begitu juga dengan menteri korup yang sekarang mulai gelisah karena semua orang mulai mengetahui kondisi warga desa. Menteri kemudian meminta Sasi untuk melakukan sesuatu agar nama baiknya kembali membaik dan supaya dia bisa menang untuk pemilihan yang akan datang. Di hari berikutnya saat Narayan dan beberapa warga lainnya membahas tentang biaya perbaikan sekolah, Harsha pada saat itu berada di sana bertanya berapa yang mereka butuhkan untuk biaya perbaikan sekolah. Setelah mendengar jumlah yang mereka butuhkan, Harsha langsung memberikan sebuah cek uang dengan jumlah 2 kali lipat dari yang mereka butuhkan. Narayan berusaha menolak namun Harsha tetap bersikeras memberi uang itu sambil mengatakan kalau dirinya tidak membantu menyelesaikan masalah warga desa, untuk apa dia tinggal di desa ini. Aparau juga yang baru tiba di desa kaget melihat Harsha juga sudah ada di desa membantu warga desa. Di siang hari saat para warga desa melakukan upacara doa sebelum pembangunan sekolah, Sasi bersama anak buahnya datang ke sana. Dia bertanya kepada Narayan dari mana para penduduk mendapatkan uang untuk membangun sekolah lagi. Dan setelah diberitahu bahwa Harsha lah yang membiayai pembangunan sekolah, Sasi mendekati Harsha untuk bertanya siapa sebenarnya Harsha. Kemudian Harsha memperkenalkan dirinya dan berpura-pura menjadi seorang mahasiswa biasa. Dan saat Sasi menyinggung apakah Harsha memiliki banyak uang, Harsha langsung mengatakan bahwa dia memang memiliki sangat banyak uang. Sambil berjalan pergi, Sasi kemudian menyuruh anak buah terus mengawasi Harsha selama dia tinggal di desa. Setelah pergi dari sana, salah satu penduduk mendekat dan meminta agar Harsha juga memperbaiki jalan yang ada di desa. Mendengar hal itu, Narayan berusaha mencegah hal itu, namun Harsha yang baik hati, ia memperbaiki jalan itu, bahkan dia juga akan membangun semua fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga desa. Mendengar hal itu tentu saja semua warga yang ada di desa terdiam sambil menatap Harsha. Keesokan harinya satu persatu semua jalan mulai diperbaiki, bahkan warga juga membuat saluran air selama ini yang warga butuhkan untuk minum dan mengairi ladang mereka. Hari demi hari berlalu. Harsha terus menjalani hidup sederhana seperti warga desa yang lainnya, sambil membangun segala keperluan yang dibutuhkan warga desa. Dan singkat cerita, Saru akhirnya telah pulang ke desa. Dia kaget melihat perubahan desa yang begitu cepat. Hal tersebut kemudian membuat Saru bingung dan bertanya-tanya dari mana para penduduk mendapatkan dana untuk membangun desa. Tak berselang lama, si Harsha ini datang dan ayahnya memberitahu kalau Harsha yang telah mendanai desa sampai sejauh ini. Mendengar hal tersebut kemudian membuat Saru kaget dan terenyuh melihat pengorbanan Harsha untuk desanya. Malam harinya saat semua orang sudah tertidur, Saru kemudian menghampiri Harsha di kamarnya. Saat itu Saru berpikir bahwa si Harsha ini melakukan semua ini demi dirinya. Dan saat itu juga Saru berkata bahwa jika semua ini Harsha lakukan agar aku menerima cintamu kan, itu semua gak akan terjadi, ungkap Saru. Padahal kan Harsha melakukan semua ini demi melanjutkan perjuangan sang ayahnya. Bahkan Saru menyuruh Harsha untuk segera pergi dari desa ini. Keesokan harinya saat Harsha berjalan ke suatu tempat bersama Saru, Harsha melihat salah satu warung menjual minuman keras. Harsha yang tak ingin desa selama ini susah payah dia bangun harus rusak karena adanya penjual miras dengan berani. Si Harsha kemudian memperingati pemilik warung itu agar berhenti menjual minuman keras di desa ini. Namun bukannya menuruti permintaan Harsha, justru si pemilik warung ini malah mengancam Harsha. Jika Harsha berani mengganggunya maka Sasi akan membunuhnya. Mendengar hal itu Harsha marah dan menghancurkan seluruh dagangan pria itu tanpa tersisa. Setelah itu saat kembali ke rumah Harsha dihampiri oleh Narayan untuk memintanya agar tidak mengganggu anak buah Sasi lagi.
Narayan juga menceritakan bahwa temannya bernama Raffi dulu juga pernah ingin membangun desa ini meski Raffi sudah lulus dari universitas terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Raffi memutuskan untuk tinggal di desa ini dan membantu para penduduk desa. Dia mengelola peternakan sapi bersama warga desa. Kemudian susunya mereka jual ke kota. Akan tetapi di saat yang sama bisnis minuman keras, bisnis sasi juga sudah mulai meracuni para penduduk desa. Raffi yang geram pun pergi menemui pemilik bisnis minuman keras itu yaitu Menteri dan Sasi. Saat itu mereka meminta agar mereka berhenti menjual minuman keras kepada penduduk desa. Akan tetapi permintaan itu ditolak karena hal tersebut ia pun kemudian melakukan cara lain dengan menasehati semua warga desa. Setelah menerima nasihat itu lambat laun para penduduk desa mulai menjauhi minuman keras dan bisnis susu para penduduk kini mulai berkembang kembali. Akan tetapi sang menteri dan Sasi yang kesal karena bisnis mereka hancur karena ulah dari Raffi, mereka kemudian membakar peternakan sapi yang dikelola oleh Raffi bersama para penduduk desa, hingga para warga yang bertugas menjaga peternakan di malam itu tewas terbakar. Karena musibah tersebut semua keluarga korban menyalahkan Raffi atas peristiwa itu. Dia juga harus dipenjara karena dituduh lalai dalam mengelola peternakan itu. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berada dalam penjara, Raffi kini telah bebas, namun dia sudah menyimpan dendam kepada warga desa yang menyalahkannya dalam peristiwa itu. Sehingga dia harus masuk penjara tanpa berkata apapun kepada Narayan. Raffi berjalan pergi meninggalkan desa sendirian. Dan setelah kepergian Raffi, desa mulai mengalami kekeringan dan kemiskinan yang begitu hebat sampai saat ini. Mendengar hal tersebut kemudian membuat Harsa kaget, bahkan Harsa sadar kalau yang diceritakan Narayan adalah ayahnya. Hal tersebut justru menjadi motivasi bagi Harsa untuk membangun desa jadi semakin makmur. Malam harinya Narayan kemudian menyinggung Saru yang belum menikah. Harsa memberi usulan untuk Narayan supaya Saru kita nikahkan dengan Aparau. Karena Aparau telah menyukai Saru selama ini. Mendengar hal tersebut Narayan memanggil Saru dan meminta pendapatnya. Akan tetapi hal tersebut malah Saru marah. Keesokannya menteri mendatangi Sasi untuk memintanya segera membeli tanah para penduduk desa. Karena pemerintah akan membangun sebuah pabrik yang ada di sana. Karena jika pembangunan itu dilakukan otomatis harga tanah yang ada di desa akan naik 100 kali lipat dari sekarang ini. Di sisi lain saudara Narayan memberitahunya kalau nanti malam putranya akan datang menjemputnya untuk pindah ke luar kota. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Narayan sangat sedih, namun dia tak bisa berbuat apa-apa dan harus tetap merelakannya pergi malam harinya. Saat mereka bersiap untuk pergi, akan tetapi saat itu Harsa berkata bahwa jika saudaranya satu-satunya pergi meninggalkan desa, dengan siapa lagi Narayan akan berjuang membangun desa ini? Mendengar hal itu semua orang jadi terdiam, sedih, termasuk Saru yang juga ada di sana. Karena perkataan Harsa semalam saudara Narayan tidak jadi meninggalkan desa. Mereka menyuruh putra mereka datang mengunjungi mereka paling tidak sekali setahun untuk melihat kondisi mereka. Sementara itu Sasi yang ingin membeli paksa tanah para penduduk mulai melakukan aksinya. Akan tetapi usahanya itu selalu saja gagal karena Harsa selalu datang untuk menghentikan mereka. Karena hal itu membuat Sasi dan menteri jadi marah. Mereka kemudian menculik Saru agar Harsa datang mencarinya. Setelah menerima informasi penculikan Saru dan Narayan, Harsa langsung pergi untuk menyelamatkan Saru. Meski di sana banyak anak buah Sasi bertubuh besar, Harsa tidak takut sedikit pun. Perlahan dia mendekati menteri yang sedang duduk dan meminta agar menteri mengembalikan uang para penduduk desa yang telah dia ambil selama ini. Menteri yang emosi memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Harsa. Namun Harsa bukanlah tandingan mereka. Dengan mudah ia berhasil mengalahkan semua anak buah mereka. Melihat kehebatan Harsa dalam bertarung, menteri dan Sasi hanya bisa terdiam. Begitu juga dengan Saru. Melihat perjuangan Harsa untuk menyelamatkannya hingga tumbuhlah bunga-bunga cinta untuk Harsa. Setelah kejadian itu mereka kemudian bertemu dengan Rada yang beritahu mereka kalau Harsa sebenarnya adalah anak dari Raffi, yaitu seorang pria yang pernah mereka jebak dan usir dari desa di masa lalu. Karena hal itu menteri menghubungi Raffi untuk meminta agar dia menyuruh anaknya pulang dari desa secepatnya. Jika tidak putranya akan bernasib sama seperti dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Raffi kaget dong, karena selama ini Raffi berpikir kalau Harsa ini pergi liburan di luar negeri. Taunya malah berada di desa yang pernah dia tinggalkan di masa lalu.
Harsa yang pada saat itu mengunjungi danau kaget melihat beberapa penduduk desa yang tumbang tidak sadarkan diri. Saat itu Harsa menghampiri salah satu korban yang masih hidup. Anak buah Sasi menusuk Harsa dari belakang. Meski telah tertusuk beberapa kali, Harsa tetap masih bisa bertarung melawan mereka. Semuanya, hingga pada akhirnya Harsa pun berhasil mengalahkan mereka semua. Akan tetapi, karena luka yang dia dapatkan Harsa cukup parah yang membuat Harsa pingsan di sana. Tak lama setelah pingsan di dekat sungai, kini Harsa sudah berada di rumah sakit. Melihat kondisi Harsa tidak sadarkan diri, Saru menangis dan memberitahu keluarganya kalau sebenarnya mereka berdua telah lama saling mencintai jauh sebelum Harsa datang ke desa ini. Namun Saru menolak Harsa saat Harsa menyatakan cintanya kepadanya setelah mengetahui kalau Raffi yang dulu meninggalkan desa adalah ayahnya. Mendengar hal itu Narayan kaget, dia tidak percaya Harsa adalah putra dari temannya. Tak berselang lama Raffi bersama keluarganya telah tiba di sana. Dia masuk ke dalam rumah sakit untuk memeriksa keadaan putra satu-satunya. Setelah melihat kondisi anaknya, Raffi kemudian keluar menemui para penduduk untuk meminta agar mereka mengizinkan membawa Harsha pulang ke rumahnya bersamanya. Mendengar hal itu para penduduk desa terdiam. Mereka tidak menyangka pria yang membangun desa selama ini ternyata adalah anak dari pria yang mereka pernah usir dari desa masa lalu. Saat berjalan masuk ke dalam, Raffi juga meminta Saru ikut bersama mereka jika ingin terus bersama putranya. Setelah beberapa lama Harsa kini telah sadar dan dia meminta agar dokter mengizinkannya keluar dari rumah sakit karena banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Namun Narayan dan Saru mencegah hal itu, akan tetapi semua itu harus Harsa lakukan. Terpaksa Harsa ikut bersama keluarganya kembali ke rumah mereka. Setelah beberapa lama kembali ke rumah sesuai janjinya, Harsa kini telah bergabung dalam perusahaan untuk menggantikan ayahnya. Setiap hari Harsa selalu memikirkan desa dan bersikap bodoh amat pada pekerjaannya. Sasi yang kini tidak punya halangan juga sudah mulai memaksa para penduduk menjual tanah mereka kepadanya. Tanpa terkecuali Narayan beserta keluarganya. Suatu hari sang ayah yang sudah lelah melihat putranya yang tak punya gairah hidup, Raffi kemudian bertanya kenapa Harsa tidak mau melupakan desa itu, padahal dia sudah hidup mewah bersamanya. Harsa berkata bahwa selama ini dirinya hidup sangat mewah, namun Harsa merasa tidak sepenuhnya hidup karena setengah hidupnya masih tertinggal di desa itu. Harsa berkata bahwa dia sangat menyesal karena telah meninggalkan para penduduk desa yang masih menderita kemiskinan. Mendengar perkataan Harsa seketika membuat Raffi sadar bahwa selama ini ia telah salah karena telah memaksakan Harsa, dan jika terus memaksa Harsa mungkin Harsa akan terus hidup dengan penuh keputusasaan. Karena itu Raffi kemudian mengizinkan Harsa kembali ke desa dan menjalani hidup yang dia inginkan. Sementara itu Narayan yang sudah putus asa memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Sambil menangis karena semua ini terpaksa ia lakukan karena jika dia tetap tinggal di desa ini, Sasi akan membunuh anggota keluarganya. Di saat yang bersamaan Harsa kembali di desa. Hari itu juga Harsa pergi ke pabrik minuman keras milik Sasi untuk menghancurkan semua bisnis haram milik Sasi. Tanpa banyak basa-basi Harsa langsung menyerang semua anak buah Sasi sampai mereka semua keok. Dan setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Harsa kemudian membakar pabrik minuman keras tersebut. Di saat yang bersamaan para warga datang ke pabrik sudah habis terbakar. Karena hal tersebut akhirnya Narayan pun mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan desa. Begitu juga dengan para warga. Mereka semuanya bisa terdiam ketika melihat Harsa mampu membantai mereka semua meski hanya seorang diri. Dan beberapa bulan setelah kejadian tersebut, akhirnya Harsa dan Saru kini telah menikah. Dan mereka semua pun dapat hidup dengan bahagia. Baik, itulah dia alur cerita dari film yang berjudul Sri Mantu Dudu. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.